Rekening tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Salim Hidayat. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Katalikota program studi PGSD Universitas Hamzah Bakri tahun 2022. Saya mengajar di kelas 5 SD Negeri 2 Puyuh, Kecamatan Renggak, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran mungkin PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan materi tematik kelas 5 tema 2 dalam psikologi kesehatan, subtema yang pertama cara tubuh mengolah udara bersih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak semua? Sehat? Sehat. Oke, mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebagaimana biasa, kita akan berdoa. Saya mohon kesediaan lalu untuk mungkin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi, anak-anak akan mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang tidak masuk hari ini, bagusnya dulu ya. Adelia Nurhakni, Ahmad Nafila, Ahmad Radika. Kenapa Radika? Oh, ada sakit. Oke, kita doakan semoga sembuh ya. Kemudian lanjutnya ada pesan pertama, Hasan Nuraini, Azhar Jayadi, Azwa Aulia, Baik Intan, Baik Kalisa, Baik Nita, baik Sahilin Liza, Sefia Putri, Sofian Ozi, Willy Mustafa Tama, dan terakhir Muhammad Farizi Maulana. Jadi ada satu yang tidak hadir, yaitu Ahmad Radika. Saya doakan supaya temannya Ahmad Radika diberikan kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan pelajaran yang bisa baik. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pelajaran, marilah kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semua anak berdiri. Oke, kita semua ya. Siap? Ya. Oke. Sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
punya gambar di depan anak-anak. Coba perhatikan gambar tersebut. Anak-anak bisa lihat gambar apa di sini? Oke, ini adalah gambar berbagai jenis hewan. Ada hewan, ada kambing, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang berguna yang pertama adalah, apakah semua hewan-hewan ini mempunyai perbedaan? Ya. Yang kedua, kira-kira hewan ini mempunyai persamaan apa tidak? Atau berbeda? Ya. Oke. Apa perbedaan dari hewan tersebut? Ada yang hewan? Kemudian? Ya. Oke, persamaannya adalah semuanya hewan tersebut bernapas menghirup bagus. Tambahan yang pertama. Selanjutnya yang kedua, apakah semua makhluk hidup baik hewan maupun kita sebagai manusia ini memerlukan atau menghirup oksigen? Oke. Bagaimana cara kita menghirup oksigen? Siapa yang bisa? Bernapas, oke bagus. Yang lain? Apa yang lain juga? Menghirup udara dengan oksigen baik. Oke. Pertanyaan yang kedua yang ketiga, bagaimana cara kita agar oksigen tetap ada di sekeliling kita? Oke, dalam pohon bagus. Apa? Tidak mendorong pohon, menjaga pohon dengan baik. Apa juga yang lain? Nah, semuanya itu adalah salah satu bagaimana langkah kita untuk agar kesediaan oksigen bisa terjaga, yaitu pertama, jangan merusak pohonan. Kedua, menjaga pohonan. Ya, menjaga polusi udara. Oke. Dan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, di bahasa Indonesia nanti ada melalui diskusi kelompok, anak-anak akan menemukan informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan teliti. Kemudian yang kedua, kegiatan diskusi kelompok juga anak-anak akan mampu membuat kesimpulan tentang informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian yang ketiga juga melalui diskusi kelompok anak-anak akan melengkapi peta pikiran nanti yang akan perlu akan kasih dalam tempat kerjanya. Yang keempat, kegiatan presentasi. Nah, setelah melakukan diskusi kelompok, anak-anak akan presentasi. Nanti anak-anak akan menyanyikan peta pikiran yang sudah termuat pertanyaan yang anak-anak akan kerjakan. Itu yang baik Pak. Yang itu yang bahasa, yang IPA adalah ada 4 juga. Yang pertama, melalui peta pikir juga anak-anak akan mengenal tentang pernapasan pada hewan. Nanti Pak Guru akan kasih video pelajaran, anak-anak akan menyimak videonya. Dan yang kedua, melalui metode Mix and Match, nanti Pak Guru akan kasih kartu soal dan jawaban. Nanti anak-anak akan kartu soal dan jawaban mampu menganalisis organ-organ pernapasan pada hewan. Ya, kemudian yang ketiga, melalui kegiatan menyimak gambar, anak-anak akan mampu membuat organ-organ pernapasan pada hewan. Nanti pada KKD-nya sudah ada. Dan yang keempat, melalui presentasi, nanti anak-anak juga akan menunjukkan organ-organ pernapasan pada yang sudah anak-anak buat. Anak, coba sekarang anak-anak perhatikan teks di depan dan juga anak-anak perhatikan ikan hias yang dibawa tadi pagi dari rumah. Semuanya perhatikan. Oke, semuanya perhatikan ikan hiasnya. Sudah? Sudah. Mau lihat ikan hiasnya? Oke. Coba diamati ikan hiasnya. Sudah? Nah, diamati sudah? Oke. Sekarang setelah itu anak-anak juga bisa setelah melihat ikan hiasnya. Ikan hiasnya ini bergerak dari bawah ke atas mengeluarkan udara. Oke, sudah dianalisis, dilihat? Sudah? Oke. Sekarang kemudian coba perhatikan gambar yang di depan. Coba saya minta Rabu, coba baca dulu ini. Yang lain simak ya. Ikan hias. Oke, tadi kan ikan hias. Oke, lanjut.
Selain melihat audio tentang ikan hias, anak-anak juga memperhatikan ikan hiasnya di depan mejanya yang sudah dibagi ya. Oke? Pertanyaan dulu dari pertanyaan yang ini, apa nama jenis ikan yang dipelihara Dayu? Apa namanya? Wah, oke. Jenisnya adalah ikan teleskop. Oke. Yang kedua, di mana Dayu memelihara ikan hiasnya? Di Augali. Oke. Yang ketiga, siapa yang memelihara ikan hias? Oke. Yang keempat, nah, apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Apa itu? Siapa tadi? Oke, bernapas, menelan air, apa juga? Minum, boleh. Makan, oleh, apa juga yang lain? Oke, jadi ikan itu kenapa dia membuat telana selain juga bernapas, nanti juga dia akan membutuhkan makanan dan minuman. Guru akan kasih pembagian kelompok, ya. Nanti kelompok yang pertama adalah cacing tanah. Kelompok yang kedua adalah ikan. Kelompok yang ketiga adalah serangga. Kelompok yang keempat adalah katak atau amfibi, penatak ya. Yang kelima tentang ular dan reptil. Oke, setelah Pak Guru bagikan kelompoknya, nanti Pak Guru akan jelaskan materi selanjutnya. Oke, Pak Guru akan berikan KPD-nya dulu, masing-masing satu. Lalu sini yang KPD-nya. Ini KPD-nya nanti. Ini KPD-nya. Ini bahan ajarnya. Bentar. Ini bahan ajarnya. Ini materi bahan ajarnya. Ini materi bahan ajar. Sekarang kita akan belajar mengenai menentukan informasi dari teks dengan menggunakan kata tanya. Lihat itu. Membaca dapat memberi kita banyak manfaat. Salah satunya adalah memperluas wawasan dan menambah pengetahuan anak-anak. Dengan membaca, banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Kita dapat menguraikan informasi yang akan kita cari menggunakan kata tanya. Nah, di sini ada 6 kata tanya. Yang pertama, apa atau apakah, kemudian di mana, berikut kapan, berikutnya lagi siapa, berikutnya lagi mengapa, berikutnya lagi bagaimana. Ini dikenal juga kalau dalam istilah bahasa Inggris 5W1H. Berikut. Nah, apa atau apakah? Apa atau apakah digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Informasi yang didapat berupa benda, pengertian, penjelasan, atau penegasan. Contoh, apakah kamu menyukai kucing? Berikut, apa pendapat ibu tentang sepak bola? Berikut, peristiwa apa yang sedang terjadi? Nah, tapi ingat ya, kalau membuat pertanyaan kalimat tanya, pasti selalu ada kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Jangan lupa untuk menggunakan tanda tanya. Berikut, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa yang akan, sedang, atau telah terjadi. Informasi yang didapat berupa keterangan suatu tempat atau letak. Contoh,
Di mana rumahmu? Di mana pesta rakyat dilaksanakan tahun ini? Berikut, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu peristiwa yang akan, sedang, atau telah terjadi? Informasi yang didapat berupa keterangan waktu seperti hari, tanggal, atau jam. Contoh, kapan Indonesia merdeka? Ayo, kapan anak-anak? Ayo, kapan anak-anak? Siapa digunakan untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa? Contoh, siapa yang memimpin sholat zuhur? Berikut, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa? Informasi yang didapat berupa keterangan alasan terjadinya sesuatu hal dan biasanya menggunakan kata karena atau sebab. Ada bayangan ya tadi ya tentang kalimat tanya. Apa, mengapa, siapa, di mana, ya, oke. Baik, ingat kata tanya. Setiap kita menggunakan kata tanya, maka diakhiri dengan tanda Alat pernapasan hewan. Yang pertama kita akan mempelajari tentang alat pernapasan ikan berupa insan. Yang kedua, cacing tanah. Dengan alat pernapasannya permukaan kulit. Tuh, lihat itu ya. Yang ketiga, kata. Kata Dengan alat pernapasannya paru-paru dan permukaan kulit. Yang keempat adalah burung. Dengan alat pernapasannya paru-paru dan dibantu oleh bumi-bumi bawah atau bumi-bumi udara. anak-anak sudah punya bayangan tentang organ pernapasan pada hewan ya. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama apa tadi? Cacing. Cacing alat pernapasannya menggunakan apa? Ini bagus. Kemudian yang kedua, burung. Pernapas menggunakan? Kemudian yang ketiga, kata. Pernapas menggunakan? Kemudian yang keempat, apa yang tadi? Ikan. Sudah burung. Ikan, kemudian? Jadi anak-anak harus bisa mengamati dan menyimpulkan. Oke, pertama tentang cacing. Ya, cacing bisa dilihat cacing mendapat dengan kulitnya. Kemudian yang kedua, serangga atau insek. Mendapat dengan trake. Contoh dari serangga yang lain seperti apa? Lebah contohnya itu sebelum serangga ya. Ya. Kemudian yang ketiga ikan bernapas dengan tanya. Oke, amfibi kata. Cebong dia waktu cebong masih kecil dia bernapas dengan karena hidup di air. Waktu cebong, waktu dewasa dia berubah bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Kenapa permukaan kulit baru? Karena dia kata ini hidup di dua tempat. Kalau di darat dia menggunakan bisa juga dengan paru-parunya di darat juga bisa juga paru-paru kulitnya. Kemudian yang selanjutnya reptil, contohnya ular, apa dengan paru-paru. Kemudian yang selanjutnya burung, apa dengan paru-paru. Ya, hewan mamalia. Nah, kayak sapi, kerbau, dia hewan lalatnya itu bernapas dengan paru-paru. Ini juga kayak kuda ini. Lumba-lumba bernapas dengan Oke, baik. Ada pertanyaan tentang materi yang ini? Semuanya bisa. Pak Guru sudah bagikan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok. Silakan anak-anak nanti mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2 sesuai dengan materi yang Pak Guru sudah ajarkan. Baik diskusinya, silakan diskusi sama kelompoknya. Ya, di LKPD-nya sudah ada. LKPD
pertama. Teks bacaan tentang Dayung sudah ada di lantai materinya di sini, di bahan ajarnya ya. Silakan dibuka. Semuanya diskusi ya. Yang di aktiviti kedua bisa menggambar, bisa menggambar salah satu organ hewan yang sudah kami dapatkan ya. Jelaskan kembali. Oke, silakan untuk aktiviti yang kedua bisa kasih kelompok teman yang lain untuk menggambar organ pernapasannya pada hewan. Apa kemarin? Perusahaan atau enggak? Silakan organ hewan kedua. Yang ini silakan. Bagi dua. Yang satu gambar tentang organ pernapasan. Apa yang tadinya? Tidak ada gambarnya di sini boleh. Tidak ada di sini boleh. Silakan cek di bukunya sini boleh. Baik, kami akan melihat proses untuk masing-masing kelompok yang pertama. Silakan. Kamu akan nilai cek juga keaktifan. Silakan digambar. Oke, ya. Silakan pilih yang pertama. Oke. Gambarnya bagus. Selanjutnya kelompok yang kedua kami cek. Mana kemudian yang pertama? Itu sama kelompoknya, oke, ya. Oke, berapa? Oke, kelompok 3, silakan. Terus gambarannya. Oke, silakan diskusikan. Kemudian kelompok 4. Oke, silakan didiskusikan. Buka di bukunya. Buka untuk kata ya. Sudah lihat videonya sudah ya. Oke, bagus. Kelompok 5. Silakan digambar. Oke, silakan dijawab. Biar lebih semangat, kita tepuk semangat semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Mari lepaskan kembali nanti kita lihat satu itu. Oke. Tepuk semangat. Oke, baik kita lihat dulu. Kelompok akan menggunakan kartu permainannya. Permainannya adalah begini. Akhir nomor 2 perhatikan. Kelompok 3, 4 perhatikan. Ada 5 nama hewan. Ada lumba-lumba, serangga, cacing, katak, dan burung. Ada 5 nama hewan. Kemudian ada 5 juga alat pernapasannya, ya. Masing-masing kelompok Bapak Guru akan kasih satu-satu. Sekarang anak-anak akan bermain. Siapa teman-teman kelompoknya? Siapa yang mendapatkan hewan, misalnya lumba-lumba, apa pernapasannya? Silakan dicari. Ada yang pegang hewan, yang cowok hewan, yang cewek alat pernapasan. Dan cowok bisa hewan. Ini yang cowok hewan. Oke, ini ya dan cewek hewan. Oh, yang cowok hewan.
Cocokkan sama temannya. Semuanya sekarang. Untuk kelompok 1, silakan maju. Untuk hewan siapa? Diam. Hewan. Yang jauh hewan. Iya. Oke. Untuk yang di sini. Lanjutnya ke atas. Apa merah? Kemudian serangga. Jadi kelompok 1 sudah menemukan jawabannya. Untuk hewan ada sini semuanya. Oke, semua. Kelompok 1 sudah menemukan jawabannya. Hewan dari hewan lumba-lumba, cacing, katak, serangga, dan burung. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Masing-masing kelompok akan mengirim 2 orang utusannya. 1 untuk KKPD yang pertama, 1 orang untuk KKPD yang kedua. Siap? Masing-masing kelompok siap? Oke, harus siap? Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama. Teman-teman yang lain akan menyimak presentasinya dan seterusnya. Kemudian dan setelah yang kita mulai dari kelompok yang pertama sampai maju. Lampu dan musuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tanya dibaca dulu. Apa? Pertanyaannya? Oke. Apa nama Jessica Diaz yang diam? Oke, jawabannya adalah Karena Sophie. oke, selanjutnya. Mana ikan Diaz dipelihara? Oke, oke, selanjutnya. Siapa yang memelihara ikan Diaz? Kayu. Oke, selanjutnya. Kapan ikan Diaz diberi makan? Ya. Oke. Apa yang Yang lain diam ya. Oke, sudah. Lembaran kedua sudah dibaca, Bu? Lembaran yang kedua bagaimana? Nah, itu. Sudah? Oke. Untuk yang KPD kedua silakan tuh. Saya sudah menggambar KPD-nya, gambarnya seperti ini ya. Oke. Oke. Hewan yang digambar di kelompok 1 adalah cacing. Buka gambarnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Mantap ya? Oke, silakan kasih dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Maju. Ayo maju, dosa. Oke.
hiu dan ikan hias. Pertanyaannya tentang kalimat tanya apa, mengapa, kapan, siapa, dan di mana. Sudah dipahami ya tadi ya. Dan pernapasan pada hewan ya, seperti katak, serangga, burung ya, lumba-lumba, tali busan, ikan. Baik. Terus namanya tadi kan membuat menganalisis kalimat tanya apa, mengapa, di mana, siapa ya. Kemudian yang di materi IPA tentang organ pernapasan pada hewan ya yang ada di sekeliling kita. Oke, itu artinya berapa? Ternyata kita semua sebagai makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas. Oleh sebab itu, patut dan sewajarnya kita harus menjaga kelestarian hidup kita dengan cara menjaga polusi udara, tidak merusak pohon. 2, 3, mulai. Anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa juga. Karena tadi di awal tadi kita berdoa dan di akhir juga kita akan berdoa. Silakan aku pimpin teman-temannya juga saya untuk berdoa. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, semoga anak-anak tetap sehat. Share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.